Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita kuliah pertemuan kelima. Ini kuliah online. Ini bahan ringkas pengantar terhadap bahan yang sudah disiapkan yang nanti bisa teman-teman lihat di kuliah online-nya. Hari ini kita akan membahas tentang elemen-elemen utama di dalam corporate PR. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana apa itu public relation, kemudian minggu lalu yang kemarin kita sudah bahas tentang PR dalam korporasi. PR dalam korporasi itu bisa kita simpulkan ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah membangun reputasi, yang kedua mengatasi krisis, yang ketiga mencari keuntungan. Nah, ketiga hal ini tugas dari PR. Reputasi, membuat perusahaan itu kemudian dikenal dengan baik di konsumennya, customernya, juga di lingkungan yang lebih luas. Krisis berkaitan dengan bagaimana mengatasi problem-problem yang kemudian membuat perusahaan menjadi bermasalah sampai mungkin efek terberatnya perusahaan jadi bangkrut. Yang ketiga keuntungan memang tidak langsung dimiliki atau ditugaskan kepada PR, tapi ujungnya nanti akan tugas-tugas PR itu akhirnya akan membawa kepada keuntungan. Nah, hari ini kita membahas tentang elemen-elemen utama dalam corporate PR. Apa itu elemen utamanya? Kita akan mengkaji dalam beberapa hal. Ada 3 kategorisasi elemen utama di dalam PR korporasi. Yang pertama adalah corporate communication, ya, komunikasi korporasi. Yang kedua berkaitan dengan citizenship corporation atau corporate citizenship. Yang ketiga corporate ethic atau etika dari korporasi. 3 hal ini yang menjadi ukuran pada elemen-elemen utama korporasi PR. Sekarang kita masuk kepada yang pertama, corporate communication. Apa itu komunikasi korporasi? Komunikasi korporasi itu sebenarnya intinya adalah bahwa korporasi itu mesti berhubungan dengan stakeholdernya atau pemangku kepentingannya. Maka peran ini, elemen ini menjadikan PR di dalam korporasi itu mesti membangun relasi dengan semua stakeholder. Ada 2 bagian utama dalam stakeholder, 2 utama. Yang pertama adalah stakeholder internal, yang kedua stakeholder eksternal. Kepada stakeholder internal, ya, apa yang harus dilakukan oleh PR korporasi? PR korporasi atau corporate PR harus melakukan 3 hal. Yang pertama, menanamkan dan membangun filosofi dari korporasi. Setiap korporasi memiliki filosofi. Nah, filosofi itu biasanya disimplifikasikan pada satu tagline misalnya, ya, tagline. Teman-teman bisa cari perusahaan-perusahaan dan kemudian cek apa tagline-nya, ya. Nah, tagline ini menunjukkan filosofi dari perusahaan tersebut, ya. Banyak sekali yang teman-teman bisa cek di luar seperti apa. Yang kedua, kultur korporasi. Kultur korporasi misalnya berkaitan dengan bagaimana membangun, ya, budaya corporate culture, ya, di dalam perusahaan. Yang ketiga, membangun identitas korporasi. Filosofi, kultur, dan identitas ini 3 hal yang berkesinambungan di dalam sebuah korporasi, ya, berkaitan dengan fungsi atau elemen yang pertama tadi yang kita sebut dengan corporate communication, ya, secara internal, atau membangun relasi dengan stakeholder internal. Itu yang pertama, internal. Yang kedua, eksternal. Nah, corporate communication atau komunikasi korporasi dengan eksternal itu ada 3. Yang pertama adalah membangun tanggung jawab sosial. Stakeholder di eksternal tidak hanya
tidak hanya konsumen. Konsumen mungkin salah satu dari eh, stakeholder eksternal, tapi juga misalnya masyarakat, lingkungan, pemerintah, kemudian juga media misalnya. Nah, itu juga harus dibangun ininya. Jadi tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, peran korporat komunikasi itu yang kedua adalah hubungan dengan media. Bagaimana membangun hubungan dengan media yang baik, bagaimana caranya, itu menjadi tanggung jawab PR. Yang ketiga, komunikasi korporasi eksternal yang ketiga adalah membangun kepuasan konsumen. Bagaimana konsumen puas? Ketika konsumen komplain, maka bahagian korporasi PR lah yang menanganinya. Itu corporate komunikasi. Ya. Semuanya itu berkaitan dengan citra korporasi, relasi eksternal, dan info publik. Ya. Itu yang dilakukan menjadi tanggung jawab dari korporasi komunikasi atau komunikasi korporasi. Nah, modelnya bermacam-macam ya, mulai dari dengan PR, hubungan investor, komunikasi internal, komunikasi krisis. Bisa teman-teman lihat di bahan yang sudah dibagi. Nah, karakteristiknya bisa formal, ya, atau informal, internal atau eksternal, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena ini akan menentukan nanti proses yang bisa kita ketahui akan meningkatkan reputasi dari perusahaan. Kita kenal ada 7 panduan, ada panduan yang disebut dengan 7S ya. Yang pertama itu 7CS ya, saya koreksi. Pertama consciousness, yang kedua concreteness, clarity, completeness, courtesy, correctness, dan consideration. Itu yang menjadi ininya. Nah, sekarang elemen yang kedua, corporate citizenship. Ya, corporate citizenship ini berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Apa bedanya dengan relasi terhadap masyarakat yang tadi sudah kita bahas pada corporate communication? Kalau korporasi, komunikasi korporasi itu bagaimana membangun hubungan baik yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu tanggung jawab sosial. Nah, di dalam corporate citizenship, tanggung jawab sosial ini menjadi lebih implementatif ya. Jadi bentuknya itu bisa kita realkan seperti CSR misalnya. Nah, itu bentuknya. Itu tanggung jawabnya perusahaan sebagai bagian dari kewarganegaraan. Nah, kalau yang pertama itu hubungannya setara. Kalau ini sebagai komponen di dalam warga negara. Kemudian yang tujuannya adalah agar menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang berada di sekitar korporasi. Yang berikutnya ya, itu adalah corporate ethics. Ya, corporate ethics ini berkaitan dengan bagaimana korporasi membangun etika bagi lingkungannya. Itulah bahan yang pada pertemuan kita yang kelima ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.